illallah. Jadi ketika di Sumedang, dan saya punya sejarah sumber beritanya yaitu Ibu Siti Khadijah. Rekam. Nah, jadi ceritanya itu begini bapak-bapak ya. Ditangkap oleh Belanda karena laporan panglimanya, yaitu Tekupang Laut. Nah, kenapa Tekupang Laut menunjukkan kepada Belanda bahwa Ibu Cut Nyadin boleh ditangkap? Karena dia merasa kasihan melihat seorang perempuan sudah tua tinggal di hutan belantara, takut ada apa-apa dengan binatang. Sehingga dia datang ke Belanda untuk menyatakan boleh Ibu Cut Nyadin ditangkap, tetapi dengan satu syarat. Jangankan dibunuh, disakitin pun nggak boleh, termasuk disentuh pun nggak boleh. Jadi yang sebenarnya Ibu Cut Nyadin bukan ditangkap, tetapi dijemput. Ya. Nah, setelah itu dibawa ke markas Belanda. Kemudian tahun 1906 Ibu Cut Nyadin dibawa ke Jakarta dengan satu juru bicara dan satu pengawal. Pengawalnya yang bernama Tuku Nana berusia 15 tahun. Juru bicaranya tidak diketahui namanya, kemungkinan itu adalah panglimanya, yaitu Tekupang Laut. Nah, setelah sampai di Jakarta, Ibu Cut Nyadin ini mau diasingkan lagi. Tetapi Ibu Cut Nyadin bicara, boleh saya diasingkan, tetapi ke Sumedang. Padahal nggak tahu Sumedang itu di mana. Jangankan saudara, kenalan pun nggak ada. Istilahnya asal bicara. Nah, selanjutnya Ibu Cut Nyadin dibawalah ke Sumedang. Setelah sampai di Sumedang, Ibu Cut Nyadin diserahkan kepada Bapak Bupati Sumedang yang bernama Eyang Suryatmaja. Nah, Bapak Bupati ini melihat komunikasinya Ibu Cut Nyadin hanya bahasa Aceh dan bahasa Arab, maka dia memanggil tokoh ulama pertama di Sumedang yang bisa bahasa Arab, yaitu Kiai Haji Sanusi, dan ini makamnya ya. Nah, selanjutnya Belanda dengan juru bicaranya ini setelah ngobrol-ngobrol pulang ke Aceh, dan Kiai Haji Sanusi pun pulang ke rumahnya dengan membawa Ibu Cut Nyadin dan pengawalnya itu. Selanjutnya Ibu Cut Nyadin tinggallah di rumah Kiai Haji Sanusi, dirawat oleh cucunya yaitu Ibu Siti Khadijah. Ya, itu makamnya di sebelah sana Ibu Siti Khadijah. Nah, kemudian entah esok atau malamnya Ibu Cut Nyadin ini cerita tentang suaminya Teku Umar Johan yang di Aceh, walaupun sudah meninggal tetapi masih dicari oleh Belanda. Ketakutan keluarga Kiai Haji Sanusi, Ibu Cut Nyadin ada yang mencari lagi, maka namanya pun dipanggil dengan gelar Ibu Ratu. Nah, kenapa dipanggil gelar Ratu? Karena keluarga Kiai Sanusi ini menghargai, menghormati dia, sehingga memberikan panggilan buat wanita yang tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Ratu. Nah, jadi jangankan yang jauh, tetangga dekat juga nggak tahu bahwa itu Ibu Cut Nyadin dari Aceh. Taunya Ibu Ratu, keluarga Kiai Haji Sanusi. Nah, tidur bareng, kemungkinan mandinya pun dimandiin sama Ibu Siti Khadijah ini karena Ibu Cut Nyadin sudah tua dan tidak bisa melihat. Jadi Ibu Cut Nyadin bukan sakit-sakitan. Kalau mengatakan buta, jangan mengatakan sakit lagi, karena itulah penyakitnya. Ya. Nah, kemudian Ibu Cut Nyadin di Sumedang ada kegiatan yaitu mengajar ngaji kepada anak-anak di Sumedang. Dia ngajarnya itu bukan di masjid, tetapi di rumahnya Kiai Haji Sanusi. Nah, selanjutnya pada tahun 1907 Kiai Haji Sanusi ini meninggal. Tidak lama kemudian tahun 1908 Ibu Cut Nyadin juga meninggal. Ketika Ibu Cut Nyadin meninggal, keluarga Kiai Haji Sanusi ini berunding atau bertanya, mau dimakamkan di mana ini Ibu Cut Nyadin? Karena kalau ke Aceh jelas tidak mungkin, sebab terlalu jauh dan tidak tahu alamat. Nah, maka Haji Husna, anak Kiai Haji Sanusi menjawab, kita nggak perlu bingung dan repot, karena Ibu Cut Nyadin sudah dianggap sebagai keluarga Kiai Haji Sanusi, maka makamkanlah di samping makamnya Kiai Haji Sanusi. Nah, itu. Dan kemudian Teku Nana pengawalnya, setelah Ibu Cut Nyadin meninggal, dia masih tinggal bersama keluarga Kiai Haji Sanusi sampai dia dapat jodoh orang Sumedang, orang Cipada yang bernama Maio, punya anak 3, perempuan semua. Yang pertama Ninis, kedua Maskun, 3 Masria. Kemudian tahun 1930 anak dan istrinya ini dibawa pulang ke Aceh. Sampai sekarang tidak ada kabar berita. Yang ada kabar berita malah banyak orang Aceh berjodoh dengan orang Sunda.
ujungnya. Nah kemudian ini makam Ibu Cut Nyadin baru diketahui setelah 50 tahun bahwa ini makam Ibu Cut Nyadin. Nah bagaimana bisa diketahui ini makam Ibu Cut Nyadin? Ini atas perintah Presiden Soekarno menyuruh kepada Dr. Ali Hashimi, Gubernur Aceh waktu itu, agar ditelusuri di mana makam Ibu Cut Nyadin. Nah kemudian tahun 1957 ada pemerintah Aceh dan Belanda datang ke sini menanyakan dan menelusuri di mana makam Ibu Cut Nyadin. Kebetulan pada waktu itu Ibu Siti Khadijah yang merawatnya masih ada. Nah itulah cerita singkatnya.